Shalom, berjumpa kembali di Renungan Firman Tuhan secara online lewat channel Kebenaran Iman. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa penuh kasih, kami datang untuk memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Tema bacaan kita, mengapa harus khawatir? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah khawatir, cemas, dan takut itu salah? Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga pernah diliputi perasaan khawatir, cemas, dan takut. Mereka adalah Yakub, Elia, dan Yeremia. Bahkan Yesus sendiri pernah merasakannya. Jadi, jika seseorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apapun di dunia ini, maka dia akan dalam penyangkalan. Tidak seorang pun hidup tanpa kekhawatiran. Tak satu pun kebal dari kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas dan bingung. Kita perlu mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita. Kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang kita? Rasul Paulus menasihati di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Allah kita sanggup melindungi dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada kebesaran Tuhan. Kita sedang membebani diri kita yang lemah ini, yang seharusnya bukan menjadi tanggungan kita. Mampukah kita? Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu? Matius 6 ayat 27. Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Ada juga tertulis, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Terdapat pada Amsal 12 ayat 25. Jadi, kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan menderita sakit. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Rasul Petrus juga menasihati, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Seperti bacaan kita saat ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Saudaraku, ketika dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakannya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi sendiri, kekuatan sendiri, usaha kita sendiri. Saudaraku, tidak seharusnya kita mengeraskan hati dengan memikul beban dengan kekuatan sendiri dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kasih, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu.
sehingga kami dapat memahami firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang selalu berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jauhkan kami dari ego yang selalu merajai hidup kami, agar kami ringan menjalani hidup yang masih Engkau izinkan ini. Kami mempertaruhkan penyerahan diri kami hanya kepadamu Bapa, Sang Pemilik kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.